Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah pada Minggu hari ini. Ibadah Minggu Trinitatis HKBP Resort Salembaran, Minggu 7 Juni 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki Minggu Trinitatis, ketritunggalan Allah. Dialah yang menjadikan kita, yang menyelamatkan kita, dan yang memelihara kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Topik minggu kita hari ini adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Karena itu, marilah kita bersama-sama menyuarakan segala hormat, kemuliaan, dan puji-pujian hanya kepada Allah Tritunggal, sebab Dialah yang telah menjadikan, menyelamatkan, dan memelihara hidup kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini, bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Kita bernyanyi. Semua kaya
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Engkau kudus dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kami penuh sukacita karena Engkau telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan kepada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami. Ampunilah dosa kami oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berterima kasih atas pengasihan-Mu yang telah menjadikan kami menurut gambar dan rupa-Mu untuk berkuasa atas segala ciptaan-Mu. Engkau memberkati kami beranak cucu, memenuhi bumi, dan kami hidup dari ciptaan-Mu. Tetapi Tuhan, kami sering tidak bersyukur atas apa yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami tidak memelihara ciptaan-Mu. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri, sehingga ciptaan-Mu tidak menjadi berkat bagi kami. Sebaliknya, menjadi sumber malapetaka bagi kami. Terjadilah banjir dan longsor, hutan semakin habis, air dan sungai menjadi kotor, laut dan udara sudah tercemar. Kasihanilah kami, dan biarlah kami semakin sadar dan mau menjaga dan merawat bumi ini, sehingga Engkau termulia atas segala ciptaan-Mu. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pada masa sekarang ini begitu beratnya penderitaan yang kami hadapi oleh karena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan, segeralah berlalu penderitaan ini dari hadapan kami. Hanya pengasihan-Mu lah yang kami harapkan untuk mengakhiri dan memenangkan kami menghadapi penderitaan ini. Sekarang Tuhan, sesuai dengan petunjuk pemerintah,
kami akan memasuki tatanan kehidupan baru yang disebut dengan New Normal Life, berdamai dengan COVID-19. Dengan kepasrahan kami menyampaikan kehadapan-Mu, sertailah kami Tuhan, supaya tetap hati-hati dan waspada melanjutkan hidup kami, tidak anggap remeh, tetapi tetap menaati aturan yang berhubungan dengan itu, supaya tidak salah langkah, sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kami percaya kalau kami tetap di dalam doa dan mengikuti segala aturan yang ditetapkan, kami akan bersukacita menjalaninya. Engkaulah yang mendahului langkah kami, dan kami akan mengikuti-Mu. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi. Janji Tuhan akan pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis hari ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah
yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seseorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Takut tak menari
Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 31. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah masuk Minggu Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Bahwa Allah kita itu satu, tetapi dalam 3 pribadi yang berbeda, yaitu sebagai Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah kita itu bukan 3 atau terbagi 3, tetapi Allah kita itu satu hakikat dalam 3 pribadi yang berbeda. Oleh karena itu, konsep ketritunggalan Allah tidak dapat diterima ataupun dipahami secara logika manusia. Ketritunggalan Allah itu hanya dapat diterima melalui iman. Oleh karena itu, bagi kita bukan mengerti dulu baru beriman, tetapi bagi kita adalah beriman dulu baru dapat mengerti. Ketritunggalan Allah itu sangat nyata dalam kisah penciptaan. Bahkan jika kita baca kitab Kejadian, bahwa Allah yang Tritunggal itulah yang telah menciptakan dunia dengan segala isinya. Jika kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 2, di sana dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan Allah menciptakan dunia dengan segala isinya melalui firman. Dan firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan dalam nats khotbah kita sangat jelas tadi dikatakan bahwa Allah yang Tritunggal itulah yang telah menciptakan manusia. Dalam ayat 26 dikatakan,
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di situ adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu sangat jelas bahwa dalam kisah penciptaan Allah Tritunggal itu hadir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang Tritunggal itu adalah Allah yang mulia. Dan kemuliaan Allah itu dapat kita lihat melalui karya penciptaan. Oleh karena itu, penciptaan adalah panggung kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah lah yang nyata dalam penciptaannya. Secara khusus dalam kisah penciptaan manusia. Melalui nats khotbah ini ada beberapa hal yang perlu untuk kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah bahwa kita harus melihat diri kita secara positif sebagai ciptaan Allah yang amat baik dan sebagai gambar dan rupa Allah. Apapun ciri-ciri dari tubuh kita, apakah kita hitam, apakah kita putih, tinggi, pendek, keriting, atau yang lain-lain, kita harus selalu melihat diri kita secara positif. Bahwa kita adalah ciptaan Allah yang amat baik dan kita diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu kita harus menghargai diri kita sebagai ciptaan Allah yang amat baik dan sebagai gambar dan rupa Allah. Ketika kita tidak menghargai diri kita, apalagi tidak bersyukur dengan hidup kita sendiri, itu artinya kita tidak menghormati dan menghargai Sang Pencipta kita. Oleh karena itu, sekalipun kita berbeda dari orang lain, kita harus selalu melihat diri kita secara positif, tidak selalu melihat diri kita dengan negatif. Sekalipun kita berbeda dari orang lain, kita harus selalu bersyukur atas keberadaan kita. Oleh karena itu jangan terlalu menghabiskan energi untuk tampil seperti orang lain. Dan jangan terlalu menghabiskan energi untuk bisa sama dengan orang lain. Tetapi kita harus bangga dengan diri kita. Sekalipun kita berbeda dari orang lain, kita harus melihat diri kita sebagai ciptaan Allah yang baik dan sebagai gambar dan rupa Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kedua yang dapat kita lihat dari nats khotbah ini adalah bahwa kita harus memperlakukan sesama kita sebagai ciptaan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, kita tidak boleh merendahkan kehidupan orang lain. Sekalipun manusia itu berbeda-beda, berbeda warna kulitnya, berbeda bahasanya, berbeda budayanya, berbeda jenis kelaminnya, tetapi manusia itu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kita sama, satu derajat dan satu martabat sebagai gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, perbedaan-perbedaan itu tidak menunjukkan bahwa harkat dan martabat kita berbeda-beda. Oleh karena itu bagi kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak ada diskriminasi. Tidak ada diskriminasi warna kulit, tidak ada diskriminasi gender, tidak ada diskriminasi yang lain, karena kita sama sebagai ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu kita hadir sebagai manusia kepada manusia yang lain untuk memanusiakan. Kita hadir bagi hidup orang lain, bagi manusia yang lain, bukan sebagai serigala, tetapi kita hadir sebagai manusia dan memanusiakan manusia di dalam kehidupan kita. Dan melalui itulah kita mempermuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak menghargai, memandang rendah manusia yang lain, itu artinya kita tidak menghargai dan memandang rendah Sang Pencipta, yaitu Allah yang telah menciptakannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui nats khotbah ini juga kita diingatkan bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Artinya tidak dapat hidup hanya
melalui dirinya sendiri, tetapi kita dapat hidup dengan hidup bersama orang lain. Kita tidak akan dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan di bumi ini hanya dengan diri sendiri, tetapi kita harus dapat saling bekerja sama, bergandengan tangan dengan manusia-manusia lain yang telah diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya, sehingga kita dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Oleh karena itu, perbedaan-perbedaan yang ada di dalam hidup manusia itu adalah untuk saling melengkapi dan saling menolong. Oleh karena itu, melalui perbedaan-perbedaan itu menunjukkan bahwa hidup manusia itu hidup dalam saling ketergantungan. Tidak ada yang dapat hidup hanya dari dirinya sendiri, tetapi dia dapat hidup bersama dengan orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan melalui nats khotbah ini yang ketiga, kita dapat melihat bahwa manusia diciptakan Allah bukan untuk bermalas-malasan, tetapi manusia diciptakan Allah adalah untuk bekerja. Dan ketika manusia bekerja, dia harus bersukacita, bersenang-senang dengan pekerjaan itu. Oleh karena itu Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada manusia untuk memelihara dan menguasai ciptaan Tuhan. Yang ketiga yang dapat kita lihat dari nats khotbah ini adalah bahwa manusia itu harus tahu diri dan sadar akan harga dirinya. Nah, manusia itu diciptakan Tuhan dari debu tanah. Oleh karena itu manusia itu lemah, hina, dan bersifat fana. Jadi manusia itu harus selalu tahu diri bahwa dia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang hina dan fana. Oleh karena itu manusia itu harus selalu bergantung kepada Allah, karena Allah itulah sumber hidup kita, karena Allah itulah sesungguhnya yang menjadi sumber kekuatan kita. Tidak ada kekuatan dari diri kita sendiri, tidak ada kehidupan dari diri kita sendiri, karena kita hanya dari debu tanah. Jadi kita harus selalu tahu diri sebagai manusia yang lemah, sehingga kita selalu bergantung kepada Allah. Tetapi kita tidak hanya tahu diri sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang hina, yang terbuat dari debu tanah, yang bersifat fana, tetapi juga kita harus selalu sadar akan harga diri kita. Harga diri kita adalah sebagai gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu melalui nats khotbah ini kita diingatkan dalam kehidupan kita, kita jangan sampai kehilangan harga diri kita karena kerakusan. Jangan sampai kita kehilangan harga diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu manusia itu harus selalu tahu diri dan selalu sadar akan harga dirinya dan tidak mau kehilangan harga dirinya. Yang keempat yang dapat kita lihat dari nats khotbah ini adalah bahwa manusia itu diciptakan Tuhan dengan diberikan tugas ataupun tanggung jawab. Ada dua tugas ataupun tanggung jawab yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu untuk memelihara ciptaan Tuhan dan menguasai ciptaan Tuhan. Manusia itu terbuat dari debu tanah, bahwa manusia itu bagian dari alam. Hidup manusia itu tidak terpisah dari alam. Dan bahkan tadi dikatakan di dalam nats khotbah kita ini, Allah menyediakan kebutuhan kita dari alam. Dan untuk menjaga kelangsungan hidup kita dan makanan kita, kita dipanggil Tuhan untuk melestarikan alam. Sehingga ketika manusia merusak alam, itu merusak masa depannya, merusak hidupnya, merusak makanannya. Jadi melalui memelihara itulah kita menjaga kehidupan kita. Menguasai ciptaan Tuhan artinya kita harus menguasai dan menyelidiki hukum-hukumnya, mengeksplorasi, mempelajarinya.
Tentu itu bukan hal yang mudah, itu adalah hal yang sangat sulit. Itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, supaya manusia dapat memelihara dan menguasai ciptaan Tuhan, kepada manusia diberikan akal ataupun pikiran. Kalau kepada manusia hanya diberikan kekuatan, tentu manusia tidak akan dapat melaksanakan tugasnya untuk memelihara dan menguasai ciptaan Tuhan. Tetapi melalui akal itulah manusia dapat memelihara dan menguasai ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, melalui nats khotbah ini kita diingatkan agar kita selalu suka dan senang untuk mengembangkan akal kita dan memakai pikiran kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, supaya manusia dapat melaksanakan tugasnya untuk memelihara dan menguasai ciptaan Tuhan ini, Tuhan tidak hanya memberikan akal atau pikiran, tetapi kepada manusia juga diberikan daya cipta ataupun kreativitas. Oleh karena itu, melalui daya cipta dan kreativitas itulah manusia dapat mengembangkan ciptaan Tuhan. Jadi kreativitas kita, daya cipta kita itu berasal dari Tuhan, dan itu kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Daya kreativitas kita itu untuk melakukan sesuatu yang baik, karena kita diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi melalui daya cipta dan kreativitas itulah akhirnya kita bisa mengembangkan yang telah diciptakan oleh Tuhan. Dan kepada manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tuhan menganugerahkan manusia kemampuan untuk berestetika, yaitu dapat melihat sesuatu yang indah. Dan melalui itulah manusia itu berkarya di dalam hidupnya. Dan jika kita lihat juga di dalam kisah penciptaan, ketika Tuhan telah menciptakan segala sesuatunya, mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-6, bahwa Tuhan itu selalu melihat kembali apa yang telah diciptakannya. Dan ketika Tuhan telah melihat kembali apa yang diciptakannya, Dia selalu berkata, sungguh amat baik. Itu artinya bahwa Allah juga selalu mengevaluasi apa yang telah Dia ciptakan, apa yang telah Dia kerjakan. Oleh karena itu, kita manusia juga dipanggil untuk selalu mengevaluasi hasil pekerjaan kita, agar kita selalu mengevaluasi kreativitas kita. Sehingga dengan hasil evaluasi itulah kita dapat mengembangkan diri kita, mengembangkan kreativitas kita, melakukan hal-hal yang baru, menerima hal-hal yang baru dalam kehidupan kita, dan melalui itulah kita dapat betul-betul melaksanakan tugas kita untuk memelihara dan menguasai ciptaan Tuhan. Dengan mengevaluasi diri itu, mengevaluasi pekerjaan kita, kita bisa melahirkan sesuatu yang lebih baik dari hari ke hari di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang Tritunggal itu telah menciptakan kita, menciptakan dunia, dan dunia ini adalah panggung kemuliaan Allah. Dan kita manusia diciptakan berbeda dari segala sesuatunya, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, bersikaplah positif terhadap hidup kita, terhadap diri kita, terhadap sesama kita, dan marilah kita dengan penuh sukacita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai gambar dan rupa Allah di dunia ini, untuk memelihara dan menguasai ciptaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik dan yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami secara khusus, karena Tuhan telah menciptakan kami menurut gambar dan rupa Allah. Biarlah Tuhan melalui firman Tuhan ini, kami selalu menghargai diri kami sebagai ciptaan Tuhan, menghargai kehidupan kami, menghargai orang lain sebagai ciptaan Tuhan, dan
biarlah kami Tuhan selalu memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami, serta melakukan tugas dan tanggung jawab kami untuk memelihara dunia yang telah Tuhan ciptakan ini dan menaklukkannya sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan kami dan kehendak kami. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkatilah pekerjaan tangan mereka, berkatilah setiap keluarga, setiap pribadi, agar mereka menjadi orang-orang yang percaya, yang selalu beriman dan berpengharapan kepada Tuhan, yang selalu bersuka cita dalam hidupnya. Dan kami memohon kepada Tuhan bagi jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan, yang sedang dalam kelemahan Tuhan yang menguatkan, yang sedang dalam berduka Tuhan yang menghiburkan mereka. Tuhan, kami terus memohon dengan kerendahan hati, kiranya Tuhanlah yang menyelamatkan dunia ini, hidup kami dari penyebaran virus corona, dan kiranya Tuhan juga yang mengampuni kami atas segala dosa-dosa kami, karena kami adalah umat-Mu yang selalu penuh dengan dosa. Terimalah Tuhan doa kami ini, dan jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kau telah menciptaku, sinari hatiku, apapun milikku, semuanya dari-Mu. Kuasailah diriku, ku mohon padamu. Kuatkanlah diriku, melakukan firman-Mu. Tolonglah aku Tuhanku, Allah penciptaku. Tuhan penebusku, kuduskan jiwaku dengan darah kudus, hapuskan dosaku. Terpujilah nama-Mu, karena pengorbananmu. Jangan makan tanganku maupun perbuatanku. Ya Yesus Juru Selamatku, terimalah syukurku. Kemuliaan, hormat, dan puji-pujian bagi Allah yang telah menjadikan kita dan menjadikan segala yang kita perlukan. Tak terbilang semuanya itu karena kasih-Nya yang tak terbilang. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami, menjadi kemuliaan dan puji-pujian bagi Allah. Kami berterima kasih ya Tuhan, juga kami memuji Engkau, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dengan penyertaan kasih Tuhan, marilah kita berangkat menjalani hidup kita setiap hari. Walaupun kita masih menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19, tetapi kita percaya atas pemeliharaannya. Sebentar lagi kita akan memasuki tatanan kehidupan baru, berdamai dengan COVID-19. Hanya kepada Allah saja kita serahkan hidup kita, supaya Dia yang memelihara, menyertai, dan mendahului langkah kita. Marilah kita menjagai bumi ini dengan baik, saling mengasihi dan saling menolong di dalam kasih yang daripada Tuhan kita. Bersamamu Bapa, sinari hatiku, lihatku berjalan, pimpinlah langkahku, sebuah kekuatanku dan juga pikiranku. Ku
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 Kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di sorga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami. Dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memateraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkan dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di mana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah,
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kepada seluruh jemaat kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, semangat untuk memuji Tuhan. Terima kasih.